Dua Jurai mengangkat tema inovasi tani untuk kedaulatan negeri. Hadirin sekalian, mari kita sambut pembawa acara kita, Kenanga Aprilaski dan Ardianto Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang kepada para tamu undangan, hadirin, pemirsa TVRI di rumah, dan juga Sobat Tani yang berada di seluruh Indonesia. Tabibut! Berjumpa kembali dalam program Inspirasi Tani, Inovasi Tani untuk Kedaulatan Negeri. Ya, kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Dan saya Kenanga Aprilaski. Ya, Jaya, berbicara terkait tema inspirasi tani kita kali ini, inovasi tani untuk kedaulatan negeri ini bukan hanya sekedar slogan saja ya, tetapi menjadi semangat dan ungkapan terima kasih kami kepada Sobat Tani Indonesia yang tak kenal lelah bekerja, berkarya dan berinovasi demi kemandirian pangan bangsa. Ya, berbicara terkait dengan kemandirian pangan bangsa, ini juga tentunya sesuai dengan harapan dari Presiden Prabowo Subianto yang tentunya berkomitmen untuk Indonesia menuju swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan tentunya kami sebagai lembaga penyiaran LPP TVRI tentunya ini mengambil peran dalam menyebarluaskan semangat dari asta cita Presiden Prabowo Subianto melalui program Inspirasi Tani ini. Tentunya ini juga mengadopsi Bapak Ibu semua, mengadopsi dan juga menggabungkan dua program ikonik dari TVRI yang mungkin sudah familiar di tengah Bapak Ibu semua adalah Kolom Pencapir dan juga Sambung Rasa. Nah, di Inspirasi Tani kali ini kami akan hadirkan beberapa segmen seperti dialog bersama dengan para narsum. Kami juga akan menampilkan sosok-sosok inspiratif dan kuis tani. Kita akan menghadirkan Sobat Tani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani yang akan beradu wawasan soal pertanian. Ini yang paling seru nanti di segmen terakhir, ada gabungan dari kelompok tani yang akan beradu wawasan dan yang paling ditunggu adalah kuis dengan hadiah yang sangat luar biasa tentunya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita akan memulai rangkaian dari Inspirasi Tani di kesempatan siang hari ini, kita tentunya masih ada persembahan yang spesial ya. Betul sekali, sekaligus sebagai pembuka acara kita pada siang hari ini akan bersama-sama kita saksikan tari Lapah Adok Kebun dengan koreografer Yusuf Ansori dari Sanggar Tari Jibox Dancer. Ya, tarian ini bercerita tentang semangat para petani tentunya dalam mengolah lahan pertanian mereka, sekaligus juga ungkapan syukur atas berkah hasil pertanian yang melimpah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sambut inilah Tari Lapah Adok Kebun.
Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah untuk G-Box Dancer. Luar biasa, semoga semangatnya juga menular ke kita karena acara ini masih panjang begitu. Dan yang paling seru nanti di gongnya atau di bagian akhir adalah kuis dengan hadiah yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya hadiah yang sudah kami siapkan, tapi ternyata ada tambahan hadiah nanti. Persembahan dari Pak Kapolda. Pak Kapolda terima kasih atas penambahan hadiah untuk kuis tani nantinya ya Pak Kapolda ya. Terima kasih, berikan aplaus untuk Pak Kapolda. Betul sekali Jaya, itu yang sangat kita nantikan ya. Ya, sebelum nanti kita akan memulai rangkaian dari Inspirasi Tani, kita tentunya akan melihat terlebih dahulu seperti apa kemudian kemeriahan dari gerakan Bazar Pangan Murah dari lokasi yakni Taman Wisata PKK Argoro Park di Sabah Balau, Lampung Selatan bersama dengan rekan kami, reporter TVRI Lampung, Yoga Guntur. Yoga, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Jaya dan juga Kenanga. Sedikit bergeser dari area panggung utama Inspirasi Tani di dalam sana. Saya melaporkan dari area Bazar Pangan Murah, namun masih dalam lingkungan Taman PKK Agropark Sabah Balau, Lampung Selatan. Dan pemirsa, masih dalam rangkaian acara Inspirasi Tani, salah satu kegiatan yang menjadi perhatian besar bagi masyarakat adalah Bazar Pangan Murah. Bazar ini digelar untuk memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Harapannya kegiatan ini tentunya dapat membantu menjaga stabilitas harga bahan pangan sekaligus juga meringankan beban belanja masyarakat. Bazar Pangan Murah ini juga menjadi wujud nyata kolaborasi dari berbagai pihak. Ada 3 tenan yang ikut berpartisipasi dalam Bazar Pangan Murah ini seperti dari Polda Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, serta Badan Pangan Nasional Provinsi Lampung. Kehadiran mereka bukan hanya sekedar menghadirkan produk pangan saja, namun juga untuk memastikan ketersediaan distribusi dan juga harga pangan tetap stabil di tengah masyarakat. Melalui bazar ini, pemerintah melalui instansi terkait ingin menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Tidak hanya menjadi tempat berbelanja saja, namun tempat ini menjadi sarana edukasi bahwa stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama dari semua pihak dan setiap individu memiliki peran penting di dalamnya. Dengan adanya kegiatan Bazar Pangan Murah ini diharapkan masyarakat dapat terbantu sekaligus merasakan langsung manfaat dari sinergi yang terjalin. Bazar Pangan Murah ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menjaga kesejahteraan serta mendukung tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dan dapat kita lihat bersama pemirsa dari situasi Bazar Pangan saat ini terlihat antusias dari masyarakat juga cukup tinggi, terlihat sudah silih berganti masyarakat sejak pagi hingga saat ini dan telah disediakan juga di sebelah kiri saya ada terdapat tenda untuk menampung sekitar 200 masyarakat yang ingin datang berbelanja kebutuhan pokok seperti dari beras, minyak, telur dan lain sebagainya. Demikian dapat saya sampaikan, kembali ke rekan saya Jaya dan juga Kenanga. Laporan rekan kami Yoga Guntur dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Iman Brotoseno. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Abdul Haris, dan juga anggota Komisi 7, Bapak Riko Menoza. Yang saya hormati Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko Pangan, Ibu Widya Stuti. Yang saya hormati Kapolda Lampung, Bapak Irjen Helmi Santika beserta jajaran. Juga yang saya hormati Pangdam, Bapak Majen TNI Kristome Sianturi. Yang saya hormati Bupati Lampung Selatan, Bapak Radityo Egi. Yang saya hormati Direktur
Serelia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bapak Rahmat. Yang saya hormati anggota Dewan Pengawas LPP TVRI dan juga kolega direksi, serta Kepala TVRI Stasiun Lampung. Serta yang saya hormati juga staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Bani, yang mewakili Gubernur Lampung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, bisa berkumpul semua dalam acara yang penuh makna, yakni inovasi tani untuk kedaulatan negeri. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita ingat TVRI dulu punya program kelompok pencapir zaman Pak Harto ya, dan itu sangat legenda, dikenal masyarakat, dan harapan kami bahwa TVRI akan kembali menghadirkan program kelompok pencapir, tapi dalam format kekinian, di mana petani-petaninya adalah mereka yang menjadi seorang inovator. Jadi tidak hanya petani-petani tradisional, tapi juga petani-petani modern dan justru anak-anak muda, petani-petani generasi baru yang menciptakan inovasi-inovasi untuk produksi pangan, dan ini juga sejalan dengan harapan dari Bapak Presiden terkait dengan swasembada pangan. TVRI bangga bahwa TVRI akan hadir kembali untuk program khusus untuk petani, dan program Inspirasi Tani ini tidak sekedar program siaran, tapi juga sebuah gerakan, sebuah ikhtiar untuk menghidupkan semangat pertanian di tanah air. Jadi kita berharap bahwa kelompok pencapir Ribon akan kembali lagi, dan kita sudah melakukan di berbagai tempat. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah keberlanjutan ya di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kita berharap akan menjadi sebuah program reguler yang tidak hanya tayang di TVRI daerah, tapi di TVRI nasional. Dan tentu saja program Inspirasi Tani ini kami laporkan kepada Bapak Presiden juga, dan beliau sangat mendukung untuk program-program seperti ini yang memberi manfaat kepada khususnya para petani di seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kali ini Inspirasi Tani hadir dengan beberapa segmen yang menarik ya. Jadi ada forum tani, kemudian ada inovasi tani juga, kreasi desa, dan kuis tani, dan kami berharap petani di Lampung dan seluruh Indonesia bisa merasakan bahwa TVRI hadir untuk mendampingi, menginspirasi, dan menyebarkan semangat pertanian yang inovatif dan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini dengan ucapan tulus atas nama LPP TVRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pihak yang telah mendukung terselenggaranya program Inspirasi Tani, dan semoga melalui acara ini kita dapat terus menjadikan pertanian sebagai sumber kekuatan dan kedaulatan negeri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Dan Jaya, Ya, setelah ini kita juga akan kembali dengan segmen-segmen menarik yang sudah kita sebutkan di awal. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Inspirasi Tani, Inovasi Tani untuk Kedaulatan Negeri. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI.
TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Kami ucapkan selamat siang bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam program Inspirasi Tani, Inovasi Tani untuk Kedaulatan Negeri. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya akan kami undang 4 orang narasumber yang akan berbagi bersama dengan para petani, baik yang hadir secara langsung di siang hari ini di Taman Wisata PKK Agropark Sababalau Lampung, maupun yang hadir secara daring melalui video conference. Baik, diskusi kali ini mengusung tema Inovasi Tani untuk Kedaulatan Negeri, dan tentunya kita langsung undang sejumlah narasumber di sesi Forum Tani untuk edisi kali ini. Yang pertama kami akan undang Bapak Abdul Haris Almasyari, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, untuk menuju ke atas panggung. Kami persilakan Bapak, kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Abdul Haris yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami persilakan untuk menempati posisi. Ya, yang juga akan menyusul yakni Ibu Widya Stuti dari Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Kemenko Pangan Republik Indonesia. Ibu Widya Stuti kami persilakan. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi kepada Ibu Widya Stuti. Kemudian kami juga turut mengundang untuk memenuhi kursi narasumber yang sudah tersedia, yakni Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Bapak Rahmat, kami persilahkan. Kami berikan aplaus sekali lagi kepada Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terakhir ini berarti nggak lengkap rasanya kalau kita tidak mengundang tuan rumah ya. Betul sekali Jaya, kalau gitu tidak perlu berlama-lama, langsung kita undang Bupati Lampung Selatan, Bapak Radityo Egi Pratama. Kita berikan aplaus kepada Pak Radityo Egi Pratama, sudah hadir di tengah-tengah kami semua. Yang pertama saya akan ke Pak Abdul Haris terlebih dahulu. Pak Haris, kalau berbicara terkait dengan tema kita kali ini, inovasi tani untuk kedaulatan negeri. Nah, bagaimana kemudian Pak Abdul Haris melihat potensi inovasi yang kemudian sudah dikembangkan oleh para sobat tani dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, swasembada pangan. Ini juga nantinya membangun kedaulatan pangan, bertujuan juga terkait dengan mempertahankan kedaulatan negeri. Ya, terima kasih. Bahwa presiden kita atau kita beruntung sekali punya presiden yang sangat fokus pada bagaimana mewujudkan swasembada pangan dan juga ketahanan pangan. Nah, kebetulan juga sekarang teknologi sangat maju sehingga pertanian akan berangsur nanti bersamaan atau segaris dengan teknologi yang semakin maju, juga bergesernya angkatan kerja petani yang bergeser kepada generasi-generasi milenial yang tentunya pendekatannya mulai berbeda, tidak seperti zaman dahulu. Sekarang banyak sekali petani-petani muda, generasi milenial yang dalam bertani itu betul-betul tidak seperti yang dibayangkan petani zaman dahulu. Karena apa? Pemanfaatan teknologi artificial intelligence itu sudah sangat maju. Di mana misalnya mereka, kalau dulu untuk membuat irigasi mereka harus datang ke parit, menjagain parit, sekarang dijaga dengan menggunakan gadget.
ada di satu daerah di mana untuk menjaga air, pintu air di masing-masing pematang itu sudah menggunakan gadget dengan teknologi tentunya. Nah, saya kira ini merupakan satu tantangan sekaligus peluang ke depan bahwa pertanian sangat menjanjikan. Kalau gitu kita punya pertanyaan nih Bu ya, bagaimana kemudian inovasi di bidang pertanian mampu berkontribusi nyata dalam mendukung asta cita Presiden yaitu swasembada pangan. Apakah ada program khusus di Kemenko Pangan terkait hal ini? Oh iya betul, tadi juga sudah disampaikan sama Pak Haris, jadi Bapak Presiden Prabowo dengan asta cita Bapak Presiden yang kedua, yaitu swasembada pangan. Nah, beliau juga sudah memberikan inpres, instruksi Presiden nomor 14 tahun 2025 dan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2025 di mana memberikan kepada Bapak Menko Pangan untuk mengkoordinasikan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional. Nah, ini otomatis menjadi salah satu support bagaimana percepatan swasembada itu dilakukan. Nah, kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan untuk mendukung hal tersebut? Terkait dari distribusi pupuk subsidi. Yang selama ini itu ada 145 aturan yang melingkupi. Sehingga proses pupuk subsidi itu sampai ke petani atau ke pemakai yang di saat yang tepat yaitu masa tanam biasanya tidak ada. Nah ini dikarenakan muter-muter atau bulatnya proses atau mekanisme. Ada satu lagi, bagaimana pendampingan untuk petani? Nah itu dia. Yaitu penyuluh gitu ya. Penyuluh saat ini berada di setiap lokasi. Nah di dalam aturan sebaiknya adalah satu desa satu penyuluh. Tetapi kita masih mempunyai keterbatasan. Nah ini ada kebijakan ditarik ya. Jadi ASN, penyuluh ASN itu ditarik ke pusat statusnya untuk supaya mendapatkan penyampaian informasi yang sama ketika melakukan pendampingan. Dan pertanyaan yang sama mungkin akan disampaikan ke Pak Rahmat terkait dengan program-program dukungan apa yang kemudian juga sudah disiapkan oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung inovasi khususnya ini bagi para generasi muda, milenial, Gen Z juga Pak, untuk yang terjun ke dunia pertanian. Dan jangan lupakan juga para petani-petani ini juga turut serta dalam mendukung atau membentuk kedaulatan pangan dan juga kedaulatan negara ini nanti. Betul sekali. Baik, terima kasih. Jadi swasembada pangan ini menjadi perhatian kita bersama dan secara potensi ini sangat luar biasa sekali ya. Untuk padi saja LBS kita, luas baku sawah kita itu 7,38 juta hektar. Sementara kita saat ini panen setiap tahun itu sekitar 11 juta hektar. Artinya bahwa jika 2 kali saja kita bisa panen dalam setahun rata-rata, itu kan seharusnya bisa 14 juta hektar. Jadi Pak Ketua, di banyak lokasi ternyata kami temukan, alhamdulillah gitu ya, semangat kerja para generasi muda di beberapa lokasi yang kemudian kita bina dengan pembentukan namanya Brigade Pangan, itu kerjanya luar biasa, bahkan sampai malam hari pun mereka bekerja. Begitu, untuk kemudian bagaimana bisa melakukan akselerasi produksi kita. Kita mau bertanya. Tuan rumah nih. Tuan rumah. Pak Bupati. Bapak Bupati, Bapak Raditya Egi Pratama, bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Pemda Lampung Selatan mendorong para sobat tani untuk berinovasi sekaligus mendukung kedaulatan pangan? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hari ini dan ke depan ini memang menetapkan sebuah program prioritas yang kita sebut Agro Edu Wisata. Di mana agro ini menjadi salah satu pilar dari program prioritas kami. Kemudian yang kedua, kami juga sedang merancang sebuah kawasan pertanian anak Nusantara yang ini akan kita jadikan salah satu pilot project untuk smart farming. Jadi integrated farming akan kita bangun. Dan saat ini progres
kawasan seluas 1.035 hektar yang ada di Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan ini sudah ongoing progresnya. Dukungan dari pemerintah salah satunya memperbaiki salah satu infrastruktur jalan usaha tani. Dan alhamdulillah juga dengan kolaborasi bersama Kementerian Pertanian, prioritas untuk meningkatkan kebutuhan alat sintan baik dari combine harvester maupun alat traktor roda 4 ini juga sudah terus berjalan dan volume serta kuantitinya juga ditambahkan. Dan tentu kami juga kemarin berkolaborasi dengan PLN untuk menjalankan program Super Sun. Jadi hampir kurang lebih 90% lahan pertanian di Lampung Selatan ini lahan pertanian sawah tak ada hujan. Jadi kalau kemarau kekeringan, kalau hujan kebanjiran. Nah, fase panen yang sekarang ini masuk ke panen gaduk namanya, ini panen terbaik sekarang ini. Jadi dari sisi produksi dengan bantuan dari kementerian terkait dengan pupuk, terus kemudian alsintan, ini insya Allah kita bisa mencapai luar biasa angkanya. Karena kita ada 4.569 gapok tan. Jadi kita gak khawatir sebenarnya di produksi ini, bahkan kita akan surplus. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kami adalah penyerapan gabah hasil panennya ini. Kali ini kita memberikan kesempatan kepada 3 penanya untuk Sobat Tani. Boleh angkat tangan yang ingin bertanya dengan narasumber kita yang sudah hadir siang hari ini, boleh di sana satu. Silakan Bapak Ibu, mungkin di sisi sebelah kanan terlebih dahulu yang bertanya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ermanda, penyuluh pertanian Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi di Lampung Selatan ini kan memiliki 256 desa dengan jumlah kelompok tani 4.656 kelompok tani. Tenaga penyuluh yang ada sejumlah 123 penyuluh. Nah, dengan adanya kebijakan baru berkurang 30 penyuluh yang mana diangkat menjadi P3K paruh waktu non penyuluh sehingga tersisa sejumlah 93 penyuluh. Yang mana disampaikan tadi oleh perwakilan dari Ibu Menko bahwasanya seyogianya satu desa satu penyuluh. Pertanyaannya di sini, kita kan memiliki THLT BPPP juga Bu, yang mana sudah bekerja 17 tahun, bahkan juga ada THLS penyuluh pertaniannya. Bagaimana upaya daerah ataupun pusat terkait penyuluh ini, apakah akan ada penarikan menjadi P3K ataupun ASN terkait teman-teman THLT BPPP tersebut, ataupun upaya lain yang bisa mencukupi jumlah penyuluh tersebut? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Ermanda ya. Waktu itu ada beberapa penyuluh yang hadir di Kemenko Pangan. Sebelum kami membahas atau sedang dalam proses pembahasan Inpres penyuluh ditarik dari ASN ke pusat. Nah, hal yang sama disampaikan ke kami, ke Pak Menko bahwa tenaga kalau mungkin secara umum ada P3K atau PPNPN ya, cuman kalau bahasa di penyuluh tadi ya ada THL, BS dan lainnya. Nah, ini sudah mengabdi sekian lama, ini bisa untuk seperti di P3K-kan sebagai tenaga penyuluh, ya seperti itu. Itu sebenarnya satu solusi yang bagus. Gitu, Pak Rahmat menambahkan terkait nasib para penyuluh kita. Yes. Baik, jadi terkait dengan kekurangan tenaga penyuluh ya, jadi sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2025, jadi sekarang jabatan penyuluh pertanian itu menjadi jabatan tertutup, hanya ada di Kementerian Pertanian kan begitu. Nah, terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan satu desa satu penyuluh, nanti kita dari Kementerian Pertanian akan mengajukan formasi ke Kemenpan RB ya setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi berapa yang kemudian di ACC, itulah kemudian kita buka formasinya setiap tahunnya. Menarik, kita berikan apresiasi kepada Mas Ermanda dari Penyuluh Pertanian Kabupaten Lampung Selatan sudah bertanya. Betul sekali. Selanjutnya. Boleh disebutkan nama dan asal dari mana, silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Kusnadi. Saya petani Kabupaten Barisewu. Sedikit ingin menyampaikan berkenaan dengan kondisi yang ada
Di lapangan kita sudah berupaya untuk melakukan IP 300. Tentunya dengan adanya IP 300 maka swasembada beras atau swasembada pangan itu akan sangat-sangat tercapai. Tapi yang jadi pemikiran kami dan muncul masalah yang jadi permasalahannya ada di lapangan, bagaimana kesiapan pemerintah dalam hal ini adalah Bulog dalam penyerapan gabah petani. Karena secara otomatis akan ada ledakan produksi. Kita tahu sudah ada Inpres 6 tahun 2025 di mana terkait untuk cadangan bahan pangan ya, persediaan bahan pangan. Nah, di sini diharapkan Bulog itu bisa menyerap 3 juta ton setara beras di tahun 2025 dengan 70% diserap pada semester pertama. Ya. Nah, makanya ini sudah semester 1 sudah lewat. Nah, kita juga memprediksi bahwa di saat ini di gudang Bulog juga masih ada berasnya. Nah, ini yang kita memantau bersama-sama dengan Bapanas, Badan Pangan Nasional, melalui penetapan dari sisi Rakortas, Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri, untuk dilakukan pendistribusian. Ada satu penanya lagi di termin pertama, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kenalkan, nama saya Ahmad Dalail dari Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Yang pertama-tama saya banyak ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian. Kami selaku petani sudah banyak diberi bantuan terutama benih padi yang kami juga sudah merasakan manfaatnya dan banyak petani yang sudah merasakan manfaatnya juga. Tapi kami harap untuk kedepannya kami mohon kepada Kementerian Pertanian agar kami ini diberi bantuan padi sejenis hibrida. Karena banyak teman-teman petani yang sudah melakukan menanam padi jenis hibrida ini, peningkatan hasilnya lebih signifikan, lebih maksimal. Apa yang sudah dan dilakukan oleh Kemenko Pangan berarti mencari dari benih unggul itu bisa digunakan dan bisa disampaikan ke para petani dengan berkoordinasi dan sinergikan dengan kementerian terkait. Nah, dari Kemenko Pangan melakukan beberapa sinergi dan sinkronisasi dengan beberapa pengkaji, dengan BRIN, dengan universitas-universitas yang terkait Faperta dan lainnya untuk mencari benih unggul yang bisa dihasilkan menjadi benih unggul di Indonesia. Pak Rahmat menambahkan karena waktu kita singkat. Produksi itu pilihan-pilihannya dengan melalui peningkatan produktivitas. Jadi saat ini produktivitas padi kita rata-rata 5 ton per hektar. Kita dorong untuk bisa memanfaatkan produktivitas dengan varietas yang memiliki produktivitas jauh lebih tinggi. Nah, itu terkait dengan pilihan-pilihan varietasnya apakah inbrida ataupun hibrida, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, karena ini terkait dengan beberapa hal ya, tentang penganggaran, kemudian juga kondisi stok benih dan lain sebagainya. Dan Baik. Selanjutnya. Betul sekali Jaya, selanjutnya kami akan mempersilakan bagi para petani yang hadir secara virtual, masih hadir bersama kita di sini ya Jaya, melalui video conference untuk ikut memberikan pertanyaan. Tapi setelah jeda pariwara yang satu ini, tetap bersama kami di Inspirasi Tani, Inovasi Tani untuk Kedaulatan Negeri. Kami kembali saat lagi.
Tentunya Anda masih bersama kami di program Inspirasi Tani, Inovasi Tani untuk Kedaulatan Negeri. Negeri. Masih bersama saya Ardianto Wijaya. Dan saya Kenanga April Laski membersamai Anda semua yang di rumah dan juga yang hadir siang hari ini bersama kita, Jaya. Ya. Jaya, sesuai dengan yang kami sampaikan sebelum jeda tadi ya, di segmen kali ini akan kami beri kesempatan bagi para petani yang hadir secara virtual. Mungkin boleh sapa-sapa dulu di sini yang sudah tergabung, lambaikan tangan, say hello dulu. Bapak Ibu, Sobat Petani dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir. Dan kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu, Sobat Tani yang sudah hadir melalui telekonferensi untuk bertanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suhaimi dari Gerakan Petani Milenial. Nah, kita juga namanya GRAM. Nah, izin bertanya, kalau misalnya petani milenial ini kan erat dengan teknologi. Hadirnya teknologi berbasis pertanian sangat membantu meningkatkan minat generasi muda untuk kembali bertani. Kalbar, apakah Komisi 4 bisa memperjuangkan aspirasi petani supaya di Kalbar ada smart greenhouse sebagai pusat studi banding atau pusat pelatihan untuk generasi muda milenial? Baik, Pak Suhaimi ya. Ya, Pak Suhaimi. Pak Suhaimi dari Kalimantan Barat. Mungkin sebelumnya saya ingin sampaikan juga bahwa kalau untuk swasembada pangan dalam pengertian beras, saya yakin 2026 tercapai. Amin. Kenapa demikian? Karena kalau luas lahan tadi sawah itu ada 7 juta, dengan tingkat produktivitas 5 ton saja berarti 35 juta ton gabah, dengan 2 kali panen saja berarti 70 ton gabah. Sementara kebutuhan beras di Indonesia hanya 33 juta ton. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa ekspor beras kita. Nah, swasembada beras ini harus gabah ini atau beras ini harus diikuti juga pemenuhan kebutuhan yang lain dalam unsur holti mungkin ya, hortikultura. Nah, salah satunya adalah dengan pendekatan smart greenhouse. Nah, kenapa smart greenhouse ini menarik buat anak-anak muda? Karena bayangkan ketika dia nanam melon atau nanam sayuran atau yang lain itu dia tidak harus sibuk pagi nyiram, sore nyiram, harus nimba dari sumur dan seterusnya. Karena dengan smart greenhouse itu bisa kita lakukan penyiraman otomatis pada jam-jam yang kita inginkan. Saya langsung saja nanti minta tolong dari Kementerian Pertanian untuk Kalimantan Barat, tolong disiapkan satu percontohan smart greenhouse ya. Wah, langsung diwujudkan. Langsung satu nanti. Biasa, saya akan kawal sendiri nanti dengan Menteri Pertanian untuk mudah-mudahan nanti bisa segera ada pelaksanaan di sana dan bisa diresmikan nanti mudah-mudahan. Amin. Gitu ya. Harapan kita Pak Suhaimi, mudah-mudahan bisa segera direalisasikan oleh Kementerian Pertanian. Satu percontohan di Kalimantan Barat. Luar biasa. Inilah manfaatnya tadi, forum tani. Betul Jadi sekali. apapun mungkin bisa disampaikan dan kemudian dieksekusi secara langsung dikawal oleh Pak Abdul Waris dan juga dari Pak Rahmat dari Pertanian tadi ya nantinya ya. Dan selanjutnya, Kenanga kita akan langsung menuju ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Ada Mas Teguh Fajar dari Banjarnegara ini. Banjarnegara gitu ya. Banjarnegara, logatnya seperti itu biasanya. Oke, kita persilakan. Mas Teguh Fajar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Fajar Santosa, saya berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya adalah petani Genzi ya. Jadi ada yang berbincang bahwa petani Genzi itu gak ada. Ternyata ini masih ada. Di Pulau Jawa masih banyak anak-anak muda yang mau terjun ke dunia pertanian. Saya ingin bertanya kepada Kementerian Pertanian, gimana caranya Kementerian Pertanian itu memastikan bahwa program-program untuk anak-anak muda seperti kami itu bisa terrealisasi di bawah, atau dalam kata lain untuk program-program bantuan atau mungkin program-program pelatihan untuk anak-anak muda itu memang diterima oleh anak muda, bukan diterima justru untuk petani-petani yang sudah mapan. Mungkin strategi apa dari Kementerian Pertanian untuk bisa menanggulangi kegiatan-kegiatan atau menanggulangi
bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran di masyarakat. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Yang pertama, izin Pak Ketua ya, Pak, terkait Smart Greenhouse, nanti kami akan koordinasikan dengan Direktorat Jenderal Hortikultura terkait dengan ini. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk petani milenial, itu digawangi oleh Badan SDM, itu banyak aktivitas yang diperuntukkan untuk petani milenial. Dan kalau di Kementerian Pertanian, yang namanya kegiatan itu ada namanya calon petani, calon lokasi. Nah, sehingga ketika memang itu peruntukannya adalah untuk petani milenial, itu tentu saja akan dikawal untuk kemudian nanti penerima manfaatnya itu adalah memang petani milenial. Seperti itu, Pak. Sekaligus Pak Bupati, harapan Anda terkait dengan inovasi untuk kedaulatan negeri ini bagi para sobat tani di Lampung Selatan khususnya, silakan. Ya tentu di periode Bapak Presiden Prabowo ini para petani saya harap berbahagialah karena ini betul-betul diberikan atensi dan prioritas sekali dan saya berharap betul-betul memang ini bisa dimaksimalkan dan tentu efek kolateralnya atau domino efeknya ini perputaran ekonomi bisa betul-betul terjadi dari desa. Baik, pertanyaan yang sama kita berikan kepada Pak Haris. Apa harapan Bapak terkait inovasi pertanian di Indonesia sebagai salah satu sektor pendukung swasembada pangan? Silakan singkat saja Pak Haris. Ya, untuk inovasi pertanian di Indonesia saya kira kalau berkaitan dengan teknologi, produksi dan lain sebagainya, saya kira di Kementerian Pertanian sudah cukup banyak. Tapi justru inovasi yang sangat bagus saya apresiasi dari Presiden Prabowo adalah inovasi dengan menetapkan harga beli gabah dari Bulog yang 6.500. Ini benar-benar membuat petani sejahtera. Betul Bapak ya? Dan ke Pak Rahmat kami persilakan, singkat saja Pak Rahmat, ya, baik. harapannya. Jadi bersyukur tadi kita punya presiden yang memiliki perhatian yang begitu besar untuk petani kita. Semua komponen dicurahkan untuk petani kita dan pada hari ini para petani sedang merayakan Hari Tani dan kami ucapkan selamat Hari Tani tahun 2025. Kita songsong swasembada pangan dan Indonesia bisa berdaulat untuk pangan kita. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Melengkapi, kami mempersilahkan Ibu Widya Suti untuk memberikan dengan pertanyaan yang sama. Ya, baik. Bapak Presiden memang memberikan inspirasi melalui Inpres dan Kepresnya, melalui arahannya untuk kesejahteraan khususnya dari petani dan masyarakat Indonesia ya, di mana sebagai sumber daya masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris. Boleh beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi untuk semua narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih, Terima kasih Bapak Pak Ibu. Abdul Haris, terima kasih Bu Widya Stuti, lalu Pak Rahmat terima kasih, Pak Egy terima kasih Ya. sudah bergabung bersama kami dan tentunya kita masih memiliki segmen-segmen yang lain tentunya yang tidak kalah menarik. Kita akan hadirkan sok-sok inspiratif usai jeda berikut ini. Tetap di Inspirasi Tani, inovasi tani untuk kedaulatan negeri. Kami kembali saat lagi. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih di Inspirasi Tani tentunya di kesempatan siang hari ini. Kalau tadi di
di Forum Tani. Kita sudah berdialog, berdiskusi bersama-sama dengan sejumlah narasumber. Nah, di segmen ini adalah segmen petani inspiratif dengan inovasi taninya. Jadi kita akan undang sosok petani milenial yang tentunya berkontribusi dalam membangun negeri. Salah satunya dengan inovasi-inovasi yang kemudian sudah dikembangkan. Luar biasa sekali. Kalau begitu langsung saja kita undang bersama di sini ada Mas Erza Revenza selaku founder Reka Agro Indonesia beserta tim, yaitu Mas Zul Kodri Ansar selaku pembina Reka Agro dan juga Mas Andri Irawan selaku kepala workshop Reka Agro Indonesia. Baik, Mas Reza, Mas Zul Kodri dan juga Mas Andri, terima kasih tentunya sudah berkenan hadir di kesempatan siang hari ini. Petani milenial semua kan ya? Petani milenial? Milenial semua, luar biasa. Baik, alatnya sudah ada di depan tentunya. Ya. Nah, ini mungkin kalau berbicara terkait dengan alat di depan, nanti kita akan juga mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan inovasi dari teman-teman ini begitu ya. Mesinnya di apa namanya? Portable Electric Bed Dryer. Portable Electric Bed Dryer. Bed dryer. Dan mungkin boleh diceritakan, dijelaskan sedikit nih ya Mas, terkait inovasi alat pengering ini. Awal mulanya idenya dari mana sih bisa tercetus menciptakan alat pengering ini? Oke. Saya merupakan alumni dari Institut Teknologi Sumatera. Wah, ITERAS ini ya. Yang dimana pada dasarnya bicara tentang teknologi, pastinya kita memperlihat inovasi tepat guna, yang dimana electric bed dryer kita ini, yang satu, kita dapat 4 tahapan pengembangan. Satu tahapan pertama yaitu kita menggunakan solar, yang dimana solar ini memakai sinar matahari dan gas dari portable, gas dari LPG. Yang kedua kita menggunakan exhaust konsedat untuk menghisap udara panas tersebut. Selanjutnya kita sedang tahapan yaitu menggunakan elektrik yang dimana kita berbasis listrik nanti. Bukan bicara tentang tungku, sekam dan lain sebagainya, kita berbicara elektrik yang dimana nantinya kita bisa berkolaborasi dengan PLN untuk mengembangkan sebuah inovasi besar, penggagas karya anak bangsa untuk Indonesia seperti itu. Oke, luar biasa tadi yang sudah dijelaskan. Tapi saya penasaran, mungkin Mas Zul Kodri bisa menjelaskan juga begitu. Iya. Ini kan kalau milenial Gen Z ini kan nggak puas, cuman stuck di situ saja, tapi juga akan dikembangkan lebih lanjut. Betul. Apakah juga ada pengembangan lebih lanjut terkait dengan inovasi alat ini dan kemudian sudah dipasarkan ke umum atau seperti apa nantinya? Ini tuh sebenarnya prototype. Oh, prototype. Baik. Kita akan mengembangkan ini sampai skala 10, 15, bahkan sampai 20 ton. Kemudian teknologi yang sedang kami kembangkan berikutnya ini adalah drone. Kami mau coba buat drone murah untuk penyemprotan, khusus penyemprotan. Drone murah tapi Drone untuk murah. penyemprotan. Karena drone sekarang itu di harga 220 juta. Kami coba dorong gimana caranya drone itu lebih murah, tapi mungkin fungsi kameranya itu kita kurangi. Hak khusus untuk penyemprotan pertanian. Menariknya adalah terkait dengan pengembangan drone murah ini. Nah, apa yang kemudian nanti akan dikembangkan lagi sehingga pada akhirnya para petani atau sobat tani ini bisa merasakan inovasi-inovasi yang mungkin akan dikembangkan lagi oleh teman-teman ini. Oke, di Reka Agro ini bagaimana kita merekayasa teknologi, memiliki sebuah inovasi besar untuk menjadi pertumbuhan pertanian kita itu swasembada pangan, program pemerintah Pak Prabowo, yang dimana bukan hanya kita sekedar teknologi, bukan hanya sekedar inovasi, tapi bagaimana kita tepat guna tadi. Bagaimana sasaran kita petani menengah dan petani kecil yang memberikan sebuah teknologi seperti bed dryer ini karena akan menekan HPP kita juga. HPP ini lebih murah dikarenakan kita akan berkolaborasi dengan PLN. Gerakan listrik masuk sawah seperti itu. Nah, hal-hal yang menjadi signifikansi itu memberikan sebuah dampak bagi petani. Mengenai drone, di sini kita bicara tentang drone murah, pastinya drone dari pabrik-pabrikan lain pasti sudah sangat mahal. Dikarenakan petani juga tidak bisa memberikan akses untuk melakukan drone tersebut, membeli drone tersebut. Tetapi di sini kami ingin memperlihatkan bahwasannya di tim Reka Agro Indonesia ini kita bisa membuat drone murah pertanian yang dimana spesifikasinya itu hampir sama dengan pabrikan-pabrikan yang dijual di halayak di Indonesia ini. Begitu tambahan kali. Luar biasa. Kami percaya teknologi itu mempermudah segalanya. Makanya pendekatan kami untuk pertanian itu adalah teknologi ini harus masuk ke sektor primer kita. Salah satunya ini. Sebenarnya ini itu
bed dryer ini sudah banyak di daerah-daerah. Hanya saja Apa yang membedakan berarti? yang pertama dia portable. Portable ya? Rata-rata bed dryer itu diinstal permanen di pabrik gilingan. Kalau ini portable, karena dia bisa kita pindahkan. Karena ini semua part-part, dia modular, sistemnya modular. Jadi misalnya nih, di Lampung Selatan sekarang lagi panen. Maka alat ini bisa dikirim ke Lampung Selatan. Habis dari panen Lampung Selatan, ternyata Waikanan panen lagi. Kita bisa geser ke Waikanan. Lampung Barat panen kopi, karena dia multi komoditas, dia bisa diganti lagi, geser ke Lampung Barat untuk komoditas kopi. Ya, kita berikan apresiasi sekali lagi Bapak Ibu. Nah, terakhir berarti. Ya, untuk Mas Erza ya selaku founder yang menciptakan juga bersama dengan teman-teman. Terakhir harapan Mas Erza. Oke, harapan kami bahwasannya dari Reka Agro Indonesia dengan inovasi kami bisa berkolaborasi dengan pemerintah, perusahaan, dan apapun yang bisa menjadikan mitra kami ke depannya. Dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu di tim Reka Agro. Bukan hanya kami bertiga, tapi sebenarnya banyak teman-teman kita yang alhamdulillah kita kompak dan bisa memberikan edukasi penting bagi inovasi pertanian yang ada di Indonesia. Dan harapannya untuk anak muda, lebih tepatnya Gen Z, pastinya kita tahu bicara tentang pertanian sangat luas bicara tentang teknologinya. Ayo kita sama-sama kita bangun bagaimana kita bentuk kerjasama tim, apalagi kita bicara tentang inovasi teknologi, harus kita wujudkan Indonesia adil dan makmur, dengan gimana caranya kita bisa kaya dengan swasembada pangan kita dari multisektoral yang Indonesia punya, seperti itu sumber daya alamnya. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi untuk tim Mas Erza ya dan Terima kawan-kawan. kasih sekali lagi Mas Erza. Setelah ini masih ada segmen-segmen menarik lainnya, namun sayang sekali kita akan ada sedikit jeda pariwara. Setelah ini tetap bersama kami di Inspirasi Tani, Inovasi Tani untuk Kedaulatan Negeri. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Amsterdam, Belanda dari Ottawa, Kanada pada hari ini. Kepala negara menuju Amsterdam setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Joseph Carney. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Belanda pada Rabu 24 September 2025 untuk melakukan pertemuan dengan Raja Belanda Willem-Alexander. Kunjungan ini dilakukan setelah Presiden RI Prabowo menyelesaikan rangkaian kegiatan kenegaraan di Ottawa, Kanada. Presiden Prabowo Subianto lepas landas dari Bandara Internasional Ottawa McDonald Cartier sekitar pukul 21 tepat waktu setempat. Keberangkatan Presiden RI Prabowo dilepas oleh sejumlah delegasi, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Mushin Shihab, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Dutton, serta pejabat lainnya. Kepala negara juga didampingi oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Selama di Kanada, Presiden Prabowo Subianto menjalani sejumlah agenda penting. Kunjungan diawali dengan pertemuan bersama Gubernur Jenderal Kanada Mary May Simon di Rideau Hall. Kemudian Presiden RI Prabowo bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyaksikan penandatanganan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-SEPA. Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah penghapusan 95% hambatan tarif dagang untuk produk Indonesia yang masuk ke Kanada. Kesepakatan ini membuka peluang besar bagi ekspor komoditas Indonesia seperti kakao dan kertas ke pasar Amerika Utara, khususnya Kanada. Selain kerjasama perdagangan, Presiden Prabowo Subianto dan PM Kanada Carney juga menyaksikan penandatanganan perjanjian di bidang pertahanan, keamanan, dan bisnis. Kegiatan Presiden RI Prabowo di Kanada ditutup dengan jamuan makan malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh PM Kanada Carney.
Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan bantuan sarana pertanian kepada kelompok tani di Sumatera Selatan untuk mendorong produktivitas serta mempercepat modernisasi sektor pertanian di Sumatera Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Balkis Hijrah dari Sumatera Selatan. Selamat siang Balkis, silahkan dengan laporan Anda selengkapnya. Selamat siang Brigita, terima kasih saudara dapat kami laporkan hari ini Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri langsung panen raya jagung di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin dalam rangka Hari Tani Nasional. Panen ini dilaksanakan di lahan binaan Nahdlatul Ulama seluas 4.555 hektar dengan produksi mencapai 26.708 ton jagung. Turut mendampingi Wapres, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qadari, Gubernur Sumatera Selatan, Pangdam II Sriwijaya, dan juga Kapolda Sumsel, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap percepatan sektor pertanian di Sumsel. Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang kebijakannya dinilai menyentuh langsung masyarakat. Wapres RI dalam sambutannya menegaskan Sumsel menjadi salah satu provinsi pertama yang berhasil mengintegrasikan sektor pertanian dengan keterlibatan langsung Kapolda dan Pangdam. Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Berikut petikan wawancara kami bersama dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Ibu jangan risau, jangan takut. Nanti akan kami perbaiki satu persatu. Karena sekali lagi swasembada pangan pertanian ini salah satu program paling prioritasnya Pak Presiden. Kita kawal. Jadi nanti masalah irigasi, pupuk, bibit, harga, nanti kami kawal. Lalu investasi pasca panen, silo, dryer, gudang, ini nanti kami perbaiki juga. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar, keluhan-keluhannya nanti kami tampung, kami perbaiki satu persatu. Ya, saya janji pupuk, bibit, masalah harga, irigasi, nanti kami perbaiki. Baik saudara, dapat kami laporkan pula bahwa Wakil Presiden juga menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Inpres nomor 10 tentang pengelolaan jagung. Regulasi ini ditujukan untuk menjaga harga jagung di tingkat petani, meningkatkan skala ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Selain itu Wapres juga mendengar langsung kendala yang dihadapi para petani dan ia berjanji akan membangun irigasi, memberikan bantuan bibit dan pupuk agar petani lebih sejahtera. Kemudian acara panen raya ini juga menjadi momentum penting bagi Sumatera Selatan sekaligus penegasan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah memperkuat sektor pertanian. Selanjutnya dalam lawatannya ke Sumsel, Wapres juga meninjau langsung sekolah rakyat, pasar 16 Ilir serta proyek tol Palembang Betung. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Brigita. Baik, sejumlah bantuan diserahkan kepada kelompok tani di Sumatera Selatan untuk mendorong produktivitas dan modernisasi pertanian di Sumatera Selatan. Balkis Hijrah, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, demikian info terkini. Info selanjutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Brigita Kue, selamat siang. Sampai jumpa.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di sini di Inspirasi Tani, Inovasi Tani untuk Kedaulatan Negeri. Kembali bersama saya Kenanga Aprilaski dan juga rekan saya. Ya, dan saya Ardianto Wijaya. Tentunya kami ucapkan terima kasih Anda masih setia bersama kami, Bapak Ibu serta pemirsa TVRI dan juga Sobat Tani. Nah, tidak hanya para petani inspiratif tadi, petani milenial inspiratif yang juga sudah berbagi, tapi di segmen kali ini di Dialog Kreasi Desa, kita juga akan menghadirkan sosok inspiratif dari desa Asto Mulyo di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dan di mana di desa Asto Mulyo ini merupakan desa yang sudah mandiri energi dan tentunya ini dengan memanfaatkan biogas untuk meningkatkan ekonomi dan juga kedaulatan pangan masyarakat di tingkat desa, khususnya tentunya dalam menghadapi berbagai tantangan, Kenanga ya. Betul sekali Jaya. Di sini juga sudah hadir bersama kita. Di sini ada Ibu Suparti sebagai salah satu bagian dari Asosiasi Kelompok Wanita Tani Desa Asto Mulyo. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat Bu Suparti? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini yang menarik Bu terkait dengan bagaimana kemudian Desa Asto Mulyo Lampung Tengah ini sudah mandiri energi dengan memanfaatkan biogas. Nah, sebetulnya sejak lama atau sejak kapan sebenarnya untuk mandiri energi dengan menggunakan pemanfaatan biogas ini, Bu Supri? Sebetulnya ini kan mandiri ya Mas ya. Di tahun 2015 itu kan saya dapat penghargaan kelembagaan ekonomi petani itu tingkat nasional. Nah, intinya kalau kelompok itu kan cuma berharap bantuan intinya. Nah, kita coba untuk mandiri, intinya membuat asosiasi kelompok wanita tani, cuman anggotanya memang ibu-ibu semua, ibu-ibu kelompok anggota wanita tani, kelompok wanita tani itu yang mau merubah mindset pola pikir itu, seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah membahas sejak kapan sih terciptanya biogas ini di Desa Asto Mulyo Lampung Tengah, mungkin kita bisa dikasih tahu nih Bu, cara penerapannya bagaimana sih Bu untuk biogas ini biasanya digunakan untuk apa saja? Kalau biogas sudah ada 61 titik dan IPAL itu 2 titik, IPAL itu yang 200 juta, itu ada 2 titik. Khusus untuk limbah tahu sama kotoran sapi itu yang besar Mas. Tapi kalau yang kecil-kecil cuman 4 kubik itu ada 61. Ya untuk termasuk pengolahan ini. UMKM Oke, ini. jadi ini hasilnya ya. Ini digoreng pakai kotoran sapi. Pakai biogasnya. Biogasnya ya. Seperti itu. Beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi Luar untuk Ibu biasa. Suparti. Iya, Bu Semangatnya sangat terlihat membara ya benar. Jaya ya. Dan kita juga ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang masih setia menyaksikan kita sampai dengan di segmen ini. Tapi Jaya, setelah ini masih ada segmen lainnya yang jauh lebih seru. Yang paling seru atau yang paling dinanti adalah segmen Kuis Tani. Ini luar biasa yang tentunya akan diikuti oleh gabungan kelompok tani di Provinsi Lampung ya. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Inspirasi Tani, Inovasi Tani untuk Kedaulatan Negeri. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita memasuki segmen yang paling seru dan juga paling dinantikan oleh Sobat Tani dan juga pemirsa TVRI serta hadirin dan tamu undangan yang berada di lokasi, yakni Kuis Tani. Betul sekali Jaya, dan di segmen kali ini akan kita saksikan para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung akan beradu wawasan dalam Kuis Tani. Kita akan memperkenalkan terlebih dahulu ketiga gabungan kelompok tani atau Gapoktan yang akan berpartisipasi dalam kuis tani kali ini. Mungkin disapa dulu. Disapa dulu. Untuk regu A dari Kabupaten Pringsewu yakni Gapoktan Tani Makmur. Boleh mana supportannya untuk grup A, untuk regu A ya. Dan selanjutnya kita akan perkenalkan regu B dari Kabupaten Lampung Tengah dari Gapoktan Gapsera Sejahtera Mandiri. Boleh mana supporternya untuk regu B
Dan yang terakhir yang pakai topi khas ini, kalau Lampung sebutannya apa nih Pak? Caping ya, sama ya? Oke. Caping gunung, Dari Pak. grup C, dari Lampung Selatan, perwakilan dari KWT Sejahtera, Gapoktan Lestari, Gapoktan Mekartani. Boleh mana Mana supporternya? Luar biasa 2 juta supporter Ya. ya. Kalau tadi Regu kita sih sudah tadi ya. memperkenalkan masing-masing regu, Ya. kita juga sudah lihat di sebelah sana sudah siap Dewan Juri yang akan menilai langsung Jaya. Benar. Yang sudah hadir di sini ada Ibu Zunanik Mufidah, dosen teknik biosistem ITERA. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Zumani. Kemudian juga sudah hadir bersama kita di sini Dr. Novi Rosanti, dosen Fakultas Pertanian Unila. Selamat siang dan selamat datang. Selamat siang Bu Novi. Terakhir Dan juga, ya. ada satu lagi melengkapi kursi Dewan Juri di sana. Ada Bapak Agung Mahadi Putra Perdana, Kepala Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Lahan ITERA. Boleh tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi Luar untuk biasa. ketiga Dewan Juri kita siang hari ini. Ya, sebelum kita akan tentunya memulai di babak pertama, kita akan bacakan terlebih dahulu dan nanti juga Dewan Juri akan mengambil undian untuk amplop dari masing-masing regu A, regu B, regu C untuk pertanyaannya. Tapi saya akan bacakan dulu untuk peraturannya untuk rekan-rekan disimak untuk Sobat Tani yang mengikuti kuis. Babak 1 ini adalah pertanyaan bergilir yang wajib untuk dijawab. Masing-masing regu A, regu B, dan juga regu C berkesempatan menjawab 5 butir soal dengan pilihan ganda dan harus dijawab dalam waktu 2 menit. Kode soal dipilih oleh Dewan Juri melalui sistem undian fishbowl. Dan soal pertanyaan akan dibacakan oleh host dan host yang menentukan jawaban benar atau salah. Dan jika jawaban benar akan mendapatkan nilai 100 poin, namun jika jawaban salah akan mendapatkan nilai 0 atau tidak dikurangi. Begitu? Bisa Sampai dipahami sini Bapak Ibu paham? ya? Ya, baik. Untuk yang pertama, kita akan menuju grup A terlebih dahulu. Mana supporter grup A? Supporter regu A? Ya, kami persilakan kepada Dewan Juri, Ibu Zunani Mufidah untuk bisa mengambil fishbowl dan juga menentukan amplop untuk pertanyaan nomor berapa yang tentunya akan ditujukan kepada grup A. Ya, atau regu A. Bisa ditunjukkan Ibu? Baik. Kode Kode soal dua. dua. Ya. Berarti di sini saya yang akan membacakan, Silakan, Jaya. Mohon didengarkan dengan saksama. Saya ulangi kembali, waktu menjawab hanya 2 menit saja. 2 menit dan pertanyaan tidak bisa diulangi, Bapak Ibu ya. Bagaimana regu A sudah siap? Siap. Mau minta semangat dulu dengan timnya? Semangat, yel Semangatnya dari mana? Boleh Regu A. beri tepuk tangan sekali lagi, berikan semangat untuk regu A dan Baik. kita akan memulai sesi babak pertama. Ya. Ya, mohon disimak dengan baik. Soal pertama, perubahan iklim berdampak terhadap penurunan produksi pertanian. Apa yang dapat dilakukan oleh petani untuk mengurangi dampak tersebut? A. Mengurangi penggunaan teknologi modern. B. Menggunakan varietas tanaman yang tahan perubahan iklim. C. Meningkatkan penggunaan pupuk kimia. B. Benar. Gabungan kelompok tani disebut A. Koptan, B. BUMD, C. Gapoktan. C. Benar. Apa yang dimaksud dengan diversifikasi tanaman? A. Menanam satu jenis tanaman untuk memudahkan perawatan tanaman. B. Mengurangi jumlah tanaman untuk meningkatkan produktivitas. C. Menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan. C. Benar. Berapakah harga pembelian pemerintah HPP untuk gabah kering panen GKP di tingkat petani yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2024? A. 6.800, B. 6.500, C. 6.700. B. Benar. Pertanyaan terakhir. Sertifikasi produk pertanian yang menunjukkan bahwa produk berasal dari suatu tempat tertentu yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki produk di tempat lain adalah A. Sertifikasi halal, B. Sertifikasi Good Agricultural Practices, dan C. Sertifikasi indikasi geografis.
Kita masih punya waktu. C. Benar, boleh beri tepuk tangan untuk Raguan. 5 soal dijawab dengan benar semua. Itu dia grup A. Bagaimana dengan grup B? Wah, Grup B. sudah siap Bapak Ibu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda? Sudah siap? Baik. Untuk itu kami persilakan kepada Dewan Juri untuk bisa mengambil undian kepada... Ya, kami persilakan untuk Ibu Dokter. Ibu Dokter Ibu Dokter Novi Novi Rosanti. Kami Ya. persilakan untuk menentukan kode soal nomor berapa untuk regu B. Nomor 1. Baik. Kita akan berikan semangat dulu untuk grup B. Mana semangatnya? Untuk grup B? Mana? Ya, baik. Bapak Ibu sudah siap? Untuk bisa menjawab pertanyaan. Ingat, pertanyaan tidak saya ulangi. Dan ada pilihan ganda, artinya harus dijawab. Dan nanti kami akan menentukan jawaban benar atau salah. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan? A. Peningkatan hasil pertanian melalui teknologi baru. B. Pembukaan lahan pertanian baru untuk meningkatkan produksi. C. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat. C. Benar. Kedua, perubahan iklim yang menyebabkan banyak sawah kering dan petani gagal panen merupakan dampak dari fenomena A. El Nino. B. La Nina. C. Cuaca dingin Pasifik. A. Benar. Ketiga, apa tujuan utama dari kebijakan subsidi pupuk? A. Menurunkan harga produk pertanian. B. Meningkatkan penggunaan pupuk kimia. C. Mengurangi biaya produksi. C. Benar. Sebutkan nama program pemerintah yang ditujukan untuk melindungi petani dari kerugian panen, maksud kami kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, dan cuaca ekstrim. A. AUTP. B. AUTS. C. ATP. A. Benar. Terakhir, apa yang dimaksud dengan sistem pertanian terpadu? A. Sistem pertanian yang mengandalkan teknologi modern. B. Sistem yang melibatkan perpaduan antara pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu kesatuan. C. Sistem pertanian yang mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. B. Benar. Baik, kita berikan tepuk tangan. biasa. Sudah menjawab benar untuk 5-5-nya untuk grup B. Persaingan semakin sengit ya, Semakin Jaya. sengit tentunya. Kita tunggu bagaimana dengan grup C ini. Mana supporter grup C? Ya. Baik, kalau begitu untuk grup C tersisa satu saja. Ya. Kalau Tapi kita nggak mohon, afdol nih untuk iya, silakan. kita persilakan Dewan tetap. juri untuk bisa memperlihatkan apakah benar itu untuk bola ketiga untuk Mas Kode. Agung, silakan. Silakan, Pak. Ya, benar. Untuk kode soal yang ketiga. Baik, saya akan bacakan lagi. Untuk grup C, untuk pertanyaan tidak bisa diulangi dan silakan menjawab salah satu dari pilihan ganda. Pertanyaan pertama, tujuan utama pembentukan kelompok tani adalah A. Untuk mengatur harga pasar produk pertanian. B. Untuk memasarkan produk pertanian ke pasar global. C. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui kerjasama petani. C. Benar. Pertanyaan kedua, lembaga yang mendapatkan tugas dari pemerintah membeli hasil panen petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah A. Koperasi Merah Putih. B. Perum Bulog. C. Gapoktan. B. Benar. Pertanyaan ketiga, sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah dengan memberikan nutrisi yang diperlukan tanaman melalui larutan air yang mengandung unsur hara disebut A. Aquacultur. B. Hidroponik. C. Vertikultur. B. Benar. Pertanyaan keempat, sertifikasi yang diberikan kepada produk pertanian yang diproduksi dengan mengikuti pedoman yang baik dalam pertanian, termasuk cara bertani yang aman, pengelolaan tanah, penggunaan air, dan pengendalian hama yang ramah lingkungan adalah A. Sertifikasi organik. B. Sertifikasi pangan segar. C. Sertifikasi
good agriculture practice. B. Salah. Dan untuk pertanyaan terakhir, kita akan bacakan secara bersama-sama. Untuk pertanyaan terakhir, fungsi utama lumbung pangan adalah A. Meningkatkan harga pangan. B. Menyimpan hasil pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. C. Menjaga kualitas pangan agar tidak rusak atau terkontaminasi. D. Benar. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk grup C. Luar biasa sekali. Luar biasa sudah menjawab benar 4 pertanyaan ya, dan makin sengit persaingan. Betul sekali, maka dari itu Tentunya. biar semakin sengit lagi coba kita dengarkan. Untuk poin sementara yang akan disebutkan oleh Dewan Juri dari masing-masing regu. Ya, Di kami babak persilakan. pertama ini, kami persilakan Dewan Dewan Juri. Juri. Baik, terima kasih. Untuk regu A, skornya 500. Luar biasa, 500 untuk skor A. Untuk regu B, skornya 500. Luar biasa. Dan untuk regu C, 400. Luar biasa. Jangan bersedih hati grup C karena masih ada babak berikutnya, babak Betul. kedua. Ini adalah babak rebutan ya kenanga ya. Betul, ini siapa cepat dia dapat. Saya ulangi kembali untuk babak kedua. Ini merupakan babak rebutan. Akan ada pertanyaan yang dibacakan oleh host dalam waktu 7 menit. Kemudian peserta menekan bel sebelum menjawab. Setelah menekan bel, maka host akan menentukan siapa yang berhak menjawab. Jadi jangan dijawab dulu sebelum host mempersilakan regu yang berhak menjawab. Hanya juri yang memiliki hak untuk menyatakan jawaban benar atau salah dan hanya juri yang berhak menentukan nilai. Jawaban benar dapat 100 poin. Jika salah harus hati-hati. Harus Kalau hati-hati. tadi nggak ada pengurangan, tapi Ya. kali ini akan dikurangi 10 poin. Jika sudah memencet bel, namun sampai 15 detik tidak menjawab atau menggunakan kesempatan menjawab, maka dianggap salah dan poin dikurangi 10. Ya, untuk yang pertama soal rebutan atau babak rebutan. Yang pertama adalah sebutkan kepanjangan dari RDKK. Regu B. Rencana definitif kebutuhan kelompok. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Benar, untuk grup B. Mohon disimak untuk pertanyaan yang kedua. Ini rebutan. Saya ulangi. Sistem pertanian yang melibatkan penanaman 2 atau lebih jenis tanaman dalam satu lahan. Mau dicoba jawab? Silakan. Di servis Tumpang Sari. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Jawaban benar nilai 100. Mendapatkan nilai 100 poin. Luar biasa, meskipun soal belum terbacakan semua tapi langsung menjawab ya untuk grup A. Nah, masih ada kesempatan grup C untuk bisa menyusul, silakan. Nah, untuk soal selanjutnya. Istilah untuk kegiatan pertanian di wilayah perkotaan. Silakan grup A. Urban farming. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Luar biasa. Perlu kita ingatkan sekali lagi ya Jaya kepada masing-masing regu bahwa kalau salah menjawab poin akan dikurangi. Ya. Jadi perlu berhati-hati. Oke? Tapi kalau sudah yakin silakan pencet bel. Begitu Iya, ya? betul Baik. sekali. Masih ada kesempatan, masih banyak soal yang bisa dijawab oleh regu C. Ya. Saya jawabkan lagi untuk soal selanjutnya. Mohon didengarkan dengan seksama. Penutup permukaan tanah biasanya berupa bahan organik atau plastik yang digunakan untuk mempertahankan kelembapan, mengendalikan gulma, dan menjaga. Silakan. Grup A. Mulsa. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Sepertinya grup A memang mempersiapkan diri ya. Tidak kalah mempersiapkan diri, grup B dan grup C juga mempersiapkan diri. Kita berikan semangat untuk grup B dan juga grup C yang akan menyusul grup A. Baik, selanjutnya bahan organik yang berasal dari daun, ranting, dan sisa tanaman yang jatuh. Grup C. Kompos. Bagaimana Kompos. Dewan Juri? Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah minus 10. Minus 10, baik, harus hati-hati.
Ya, Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Teknik pembiakan tanaman menggunakan potongan jaringan atau sel dari tanaman induk di dalam media khusus untuk menghasilkan tanaman baru disebut A. Kultur jaringan. Bagaimana Dewan Juri? Atau kultur in vitro. Jawaban benar nilai 100. Jawaban benar. Selanjutnya, konsep pertanian yang memanfaatkan teknologi modern seperti Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, sensor, drone, dan perangkat otomasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam sektor pertanian disebut Regu B. Smart farming. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. 100 poin. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya. Sistem pertanian yang menggabungkan pertanian dengan budidaya perikanan dalam satu lahan. Grup C. Minapadi. Regu C. Jawaban benar nilai 100. Luar biasa. Dan selanjutnya pemberantasan hama dengan menggunakan musuh alami seperti predator, parasit, dan patogen alami disebut bagaimana? Sekali lagi, pemberantasan hama dengan menggunakan musuh alami seperti predator, parasit, dan patogen alami disebut Pengendalian secara biologis. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Baik. Selanjutnya, ya waktu sepertinya habis. Ya. Begitu. Mohon izin tadi yang jawab B ya. Ya, yang menjawab B tadi. Yang jawab B ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Teknik konservasi tanah yang digunakan di lahan miring atau berbukit dengan membangun, silakan Regu B. Terasiring. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Ya. Selanjutnya, teknik pengendalian hama yang menggunakan gas atau uap beracun untuk membunuh hama. Silakan. Regu B. Fogging. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan berikutnya. Ya. Organisme yang berperan penting dalam pengolahan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan membantu proses pengomposan adalah Regu A. Cacing tanah. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Jawaban benar. Selanjutnya, praktik pertanian yang menggabungkan tanaman dengan pohon atau hutan untuk meningkatkan produktivitas dan konservasi disebut bagaimana? Masih ada waktu? Praktik pertanian yang menggabungkan tanaman dengan pohon atau hutan untuk meningkatkan produktivitas dan konservasi. Baik, waktu habis. Soal kita tidak beralih terjawab. ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya mohon didengarkan dengan seksama. Sistem pertanian yang mendukung kelestarian lingkungan, ekonomi, dan sosial dengan meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan masyarakat disebut Regu B. Pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan selanjutnya, upaya petani untuk mengelola lebih dari satu jenis usaha pertanian dalam satu lahan atau dalam beberapa lahan untuk mengurangi risiko kerugian disebut masih ada waktu 10 detik. Silakan. Grup C. Intensifikasi. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah minus 10. Wah, sangat Bagus, disayangkan. sayang. Jadi harus hati-hati ya Bapak Ibu ya dalam menjawab. Difikirkan, didiskusikan terlebih dahulu. Ya. Lanjut lagi di sini. Teknik penanaman padi dengan pola barisan tanaman yang teratur untuk meningkatkan Jajar Legowo. Jawaban benar nilai 100. Nilai 100 kembali diraih Regu C. Ya. Tanaman atau hewan yang telah dimodifikasi secara genetik untuk memperoleh sifat-sifat yang lebih unggul seperti ketahanan terhadap hama dan peningkatan hasil disebut Regu A. Rekayasa genetika. Bagaimana Dewan Juri?
Jawaban benar nilai 100. Baik. Baik, mau tenang, beralih ke pertanyaan selanjutnya. BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola asuransi pertanian adalah Regu C. Jasindo. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Dua pertanyaan terakhir. Petani yang melakukan usaha pertanian dengan memanfaatkan dana, alat, dan teknologi yang dimiliki sendiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal maupun dukungan dari pihak luar disebut petani? Regu A. Petani mandiri. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Baik, satu pertanyaan terakhir. Mohon disimak, satu pertanyaan terakhir. Benih hasil persilangan antara dua varietas atau spesies tanaman yang berbeda yang memiliki karakteristik unggul dari kedua induk tanaman tersebut disebut Regu B. Hibrida. Bagaimana? Jawaban benar nilai 100. Luar biasa. Bagaimana? Kita berikan apresiasi untuk Regu A, Regu B, dan juga Regu C yang sudah menjawab berbagai pertanyaan dalam kuis Tani Kenanga. Bagaimana Dewan Juri Dewan Juri sudah apakah menentukan? sudah bisa diumumkan untuk akumulasi dari penilaian untuk Regu A, Regu B, dan juga Regu C? Baik. Ya. Untuk hasil dari babak 1 dan babak 2 ditotalkan. Untuk Regu A mendapatkan nilai total 1.200. 1.200 poin. Luar biasa untuk Regu A. Kemudian untuk Regu B 1.200. 1.200 poin untuk Regu B. Baik. Untuk Regu C total 680. 680 poin. Baik. Jadi artinya Kenanga ini ada dua grup, yakni grup A dan juga grup B yang memiliki skor sama. Artinya ini adalah babak penentuan siapakah yang akan menjadi juara pertama dan juga juara kedua untuk kuis Tani kali ini. Betul. Jadi ada pertanyaan rebutan satu kali lagi hanya untuk Regu A dan juga Regu B karena skornya sama, yakni adalah 1.200 poin. Jadi untuk Regu C sudah dinobatkan Regu C sebagai juara ketiga. Baik, kita terfokus untuk Regu A dan juga Regu B ya. Kenanga mungkin bisa membacakan terkait dengan pertanyaan rebutan untuk Regu A dan juga Regu B. Baik, saya akan memberikan satu pertanyaan rebutan. Siapa yang paling cepat memencet bel mendapatkan kesempatan untuk menjawab. Konsep pariwisata yang menggabungkan kegiatan pertanian dengan edukasi dan pengalaman wisata disebut Regu A. Sustainable agriculture. Bagaimana Dewan Juri? Mohon tenang. Bisa diulangi jawabannya? Bisa diulangi. Sustainability agriculture. Jawaban salah. Jawaban salah. Artinya minus 10 untuk Regu A. Begitu ya. Baik. Kami mohon untuk Bapak Ibu bisa tenang sejenak dan kami persilakan untuk kembali merefresh untuk total dari masing-masing juara Regu A, Regu B dan juga Regu C. Ya, kami persilakan untuk bisa mengumumkan Dewan Juri. Hasil dari rebutan tadi, karena ada kesalahan jadi minus 10. Total dari Regu A 1.190 ya. Dan Regu B 1.200. Baik. Luar biasa, kita berikan apresiasi kepada Regu A, Regu B dan juga Regu C. Ya, dari sini kita sudah tahu juara 1, 2, dan 3 Jaya. Di sini juara 1 diraih oleh Regu B dengan skor final 1.200 poin. Baik, luar biasa. Dan kami persilakan kepada anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, Bapak Hadli, untuk bisa menyerahkan hadiah untuk pemenang juara ketiga. Kami persilakan Pak Hadli untuk bisa menuju ke panggung untuk juara ketiga. Dan Bapak Ibu, kami persilakan untuk menuju ke tengah untuk menerima hadiah. Ya, untuk Regu C, silakan berdiri di tengah. Uang tunai
bagi pemenang juara ketiga mendapatkan hadiah sebesar Rp1,5 juta. Baik, dan kita mengundang juara kedua, yakni Regu A untuk berada di tengah. Baik. Dan kami meminta kesediaannya kepada Bapak Abdul Haris untuk menyerahkan hadiah kepada Regu B yang mendapatkan, Regu A, mohon maaf, Regu A dengan skor nilai 1190, sayang banget ya. Iya, selisih 10 tadi dengan grup B dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp2,5 juta. Ya. Dan Bapak kita podium. sambut, inilah juara 1 untuk kuis tani dari Regu B dengan skor nilai 1.200 poin. Ya, kami persilakan kepada Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Iman Brotosena, untuk bisa memberikan hadiah kepada grup atau Regu C, Regu B maksud kami, sebagai juara pertama untuk kuis tani dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp5 juta. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada para pemenang kuis tani. Ya, dan Jaya, tak terasa kita juga sudah berada di penghujung acara ternyata dari acara inspirasi tadi kali ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan dan pelajari bersama dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk kita semua dalam mengembangkan sektor pertanian yang lebih berkelanjutan dan juga inovatif. Ya, tentunya kita harapkan semoga acara ini terus menginspirasi para sobat tani dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Akhir kata saya Ardianto Wijaya. Dan saya Kenaga April Laski. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Inspirasi Tani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.